Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi bersama saya Nur Habibah. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam yang berjudul Perkembangbiakan Hewan dan Tumbuhan. Ayo teman-teman, kita simak video pembelajarannya berikut ini. Perkembangbiakan makhluk hidup. Makhluk hidup termasuk hewan dan tumbuhan berkembang biak untuk menjaga keberlangsungan keturunannya agar tetap ada di bumi ini. Perkembangbiakan hewan dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif yaitu perkembangbiakan secara kawin. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif yaitu perkembangbiakan secara tidak kawin. Perkembangbiakan generatif pada hewan bertulang belakang terbagi menjadi tiga. Satu, perkembangbiakan ovipar. Nah, perkembangbiakan ini yaitu dengan cara bertelur. Contohnya pada ternak ayam, pada hewan ayam, burung, dan ikan. Yang kedua, yaitu perkembangbiakan secara vivipar, adalah cara perkembangbiakan dengan cara beranak ataupun melahirkan. Contohnya pada ternak hewan gajah, harimau, ternak sapi, kambing, dan juga pada kucing. Sedangkan yang ketiga, perkembangbiakan vivipar, contohnya hewan gajah, harimau, sapi, kambing, domba, dan juga pada kucing. Yang ketiga, perkembangbiakan ovovivipar. Perkembangbiakan pada hewan secara vegetatif yaitu ataupun secara tidak kawin. Yang pertama, fragmentasi. Nah, fragmentasi ini contohnya cacing pipih. Pada gambar tersebut, cacing pipih akan membagi dirinya menjadi individu baru. Kemudian, yang kedua itu tunas. Dan yang ketiga itu membelah diri, contohnya pada amoeba. Perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua, secara generatif dan yang kedua secara vegetatif. Secara generatif, perkembangbiakannya terdapat pada tumbuhan yang memiliki bunga dan berbiji. Perkembangbiakan generatif dimulai dengan terjadinya proses penyerbukan. Nah, penyerbukan ini adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari dari kepala putik. Bagian bunga, yaitu putik, merupakan fungsi alat kelamin betina. Dan sedangkan benang sari merupakan fungsi alat kelamin jantan pada bunga. Penyerbukan tersebut kemudian akan diikuti dengan pembuahan. Proses pembuahannya adalah merupakan perkembangan bakal buah menjadi buah dan juga biji. Yang kedua, perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan ataupun perkembangbiakan secara tidak kawin. Perkembangbiakan vegetatif dibagi lagi menjadi dua, secara alami dan secara buatan. Secara alami biasanya terjadi pada tunas, tanaman yang tumbuh menggunakan tunas biasanya contohnya tuh pada tanaman pisang ataupun tanaman tebu. Perkembangbiakan secara vegetatif buatan merupakan perkembangbiakan dengan cara menempelkan batang yang mempunyai tunas pada pohon lainnya, tapi yang satu jenis. Contohnya adalah menempel antara pohon mangga dengan pohon mangga harum manis. Kemudian perkembangbiakan secara vegetatif buatan yaitu dengan cara menstek, mencangkok, merunduk. Jenis-jenis penyerbukan. Satu, penyerbukan sendiri, yaitu jika serbuk sari yang jatuh di atas kepala putik berasal dari bunga yang sama. Yang kedua, penyerbukan tetangga, jika serbuk sari yang jatuh di atas kepala putik berasal dari bunga yang berbeda tetapi masih satu tanaman. Yang ketiga, penyerbukan silang, yaitu jika serbuk sari yang jatuh di atas kepala putik berasal dari tanaman yang berbeda tetapi masih satu jenis. Keempat, penyerbukan bastar, yaitu jika serbuk sari yang jatuh di atas kepala putik berasal dari tanaman yang berbeda, masih satu jenis tapi beda varietasnya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini.
Ibu harap kalian sudah memahami materinya. Terima kasih telah menyimak video Ibu. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.